kami menduganya, kami memprediksi Aep ini bohong kesaksiannya diarahkan. Sehingga ya kalau Aep ini kena diperiksa akan terbongkar ini semuanya. Nah, akan terbongkar siapa yang mengarahkan. Sehingga kalau dugaan dilindungi sepertinya iya. Bang, dia bisa hafal loh, padahal dia nggak kenal. Nah, itu muka-mukanya pakai merek motor apa, ini apa, ada yang pakai Tensoplas, dia hafal. Rupanya Bang, pengakuan Dede baru kemarin kami terkonfirm. Pengakuan Dede bahwa Aep digerebek pernah sama warga sekitar, sama dipimpin oleh RW dan salah satunya oleh Pak RT Pasren tanggal 25 Agustus, 2 hari sebelum kejadian. Ya, yang menggerebek anak-anak muda itu adalah antara lain adalah klien kami ini karena dia warga sekitar. Karena Aep ini diduga katanya memasukkan perempuan. Kesaksian Aep itu dijadikan alat bukti oleh penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Salah satunya itu Aep. Yang paling dominan di situ Aep dan Sudirman. Aep mengatakan bahwa Aep melihat Peggy Setiawan ini berada di lokasi kejadian ya dengan menggunakan motor Suzuki Smash warna pink. Itu keterangan Aep. Nah, keterangan Aep ini bertolak belakang dengan keterangan dia sendiri pada saat bersaksi tahun 2016 untuk 8 terpidana itu ya. Tidak ada keterangan seperti itu waktu di 2016. Keterangan waktu 2016, Aep hanya mengatakan ada 4 sepeda motor yang ia lihat pada saat mengejar para korban, mengejar korban Eki kan gitu. Itu yang dia katakan. Tidak lebih itu. Dengan ciri-ciri juga tidak ada merujuk ke Peggy Setiawan. Sepeda motor yang digunakan ya dijelaskan oleh Aep itu tidak ada menjelaskan bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Belakangan setelah ditangkap Peggy Setiawan, dia baru menambahkan kesaksian keterangan mencocok-cocokkan dengan kondisi Peggy Setiawan bahwa dia pernah melihat Peggy Setiawan di lokasi kejadian dan sering menggunakan motor Suzuki Smash. Apapun itu ya sebenarnya kami menduga Aep ini bohong. Kalau dia melihat sejak awal melihat Peggy Setiawan dengan Suzuki Smash, kenapa nggak dijelaskan pada saat di 2016? Nah, ini kenapa setelah Peggy Setiawan ditangkap? Ya. Nah, tapi apapun itu ya, maka ketika pra peradilan ini diputus dan Peggy Setiawan tidak bisa kan ditersangkakan lagi karena sudah inkrah, maka Aep ini rencana mau kami laporkan ke Barreskrim Polri. Ya, memang kami sudah merencanakan, tetapi kemudian pengacara para terpidana ini lebih dulu. Ya, sehingga kami konsultasi dengan teman di Mabes juga ya bahwa ini udah dilaporkan. Pada intinya sama. Iya, ya sudah kalau begitu kami menunggu perkembangan ya. Apabila ada hal yang sekiranya memang harus diisi dengan keterangannya Peggy Setiawan, baru kami langsung menyusulkan laporan atau bisa menjadi saksi untuk bergabung di sana. Tetapi pada intinya kami sepakat langkah yang telah dilakukan oleh pengacara para terpidana itu tepat, itu segera laporkan. Nanti kalau Aep itu terungkap bahwa ia memberikan kesaksian itu palsu, nanti kelihatan dia diarahkan siapa. Fakta terkait Dede memang dari awal kami melihat kenapa ya si Aep itu sampai jarak 120 meter dekat tempat kejadian nongkrong, menurut dia 50 meter. Kami sudah datang ke TKP melihat cross check itu 100 meter lebih kalau malam. Bang, dia bisa hafal loh, padahal dia nggak kenal. Nah, itu muka-mukanya pakai merek motor apa, ini apa, ada yang pakai Tensoplas, dia hafal. Rupanya Bang, pengakuan Dede baru kemarin kami terkonfirm. Pengakuan Dede bahwa Aep digerebek pernah sama warga sekitar, sama dipimpin oleh RW dan salah satunya oleh Pak RT Pasren tanggal 25 Agustus, 2 hari sebelum kejadian.
Ya, yang menggerebek anak-anak muda itu adalah antara lain adalah klien kami ini karena dia warga sekitar. Karena Aib ini diduga katanya memasukkan perempuan ke tempat kerja dia. Aib ini sempat dipukul katanya sama warga. Sama kliennya ini? Sama warga lah, sama pemuda di sana apa semacam. Yang datang ini tuh mungkin dia lihat dan itu menurut Dede, Aib ini cerita ketika diajak bersaksi ke Polres, dia kan, Dede ini tanya, Aib kan kita nggak melihat dan nggak ada peristiwa itu, kenapa ngomong-ngomong? Udah biarin katanya. Toh saya dendam sama mereka katanya. Oke, ya menarik ya. Saya dendam sama mereka katanya kan gitu kan. Habis ditimpukin waktu melakukan asusila. Ya, dan ketika menurut pengakuan Dede, berangkatlah Aib dengan Dede ini ke Polres Kota. Di Polres Kota sebelum mereka di BAP, ya kan, Dede ini tadinya nggak kenal siapa Aib Rudiana. Ya kan, datanglah menghampiri seorang laki-laki. Dia di situ baru tahu siapa yang namanya Aibtu Rudiana. Datang dikasih tahu sama Aib sesudah Rudiana datang ke sana. Lalu Dede ini masih sampaikan, dia bilang, apa yang harus kami lakukan, kan kami nggak lihat apa-apa loh. Ya sudah, kamu ikuti saja. Ini tanggal 31 Agustus, 4 hari sesudah kejadian. Kalau dibilang Rudiana nggak tahu, ini menurut kesaksian Dede, dia seharusnya sudah tahu. Ikuti saja. Jadi itu kata Rudiana ya? Ya, kalau misalnya nanti, ini pengakuan Dede ya, ada di tertulis nih di situ kan. Jadi dia bilang, kalau begitu nanti di pengadilan gimana? Udah gampang, itu pertanyaan pertama. Dan waktu datang surat pengadilan minta. Yang bilang gampang kalau di pengadilan itu Rudiana? Bukan, maksudnya nggak usah datang. Makanya mereka udah persiapkan itu di bawah sumpah Pak Abraham. Gitu loh Bang. Rupanya itu udah dipersiapkan untuk Dede. Dede di BAP tanggal 2 September, Aib 6 September. Pada menurut pengakuan Dede, mereka itu di BAP sama tanggal 2. Tanggal 2-nya pun di BAP, di tertulisnya di fakta BAP yang kami terima jam 9.30 pagi. Menurut pengakuan Dede, itu malam mereka datang. Kita mau confirm juga, mana ini banyak kejanggalan lah. Ya kan? Artinya mari kita lihat bahwa memang fakta ini kalau mereka, kepentingan kami cuma satu lah. Kalau memang klien kami tidak bersalah, jangan mereka ada terus di dalam penjara. Seumur hidup sampai mati mereka di dalam. Kami belum tahu ya apakah saya kalau belum ngecek sendiri itu ya saya biasa mengecek sendiri ya. Saya walaupun pengacara saya tidak duduk di meja saja. Kalau saya ingin yakin percaya terkadang saya harus turun sendiri. Saya belum ngecek, hanya dengar informasi seperti itu. Nah kemungkinan bisa saja karena Aib ini kami menduganya, kami memprediksi Aib ini bohong, kesaksiannya diarahkan sehingga ya kalau Aib ini kena diperiksa akan terbongkar ini semuanya. Nah, akan terbongkar siapa yang mengarahkan, sehingga kalau dugaan dilindungi sepertinya iya. Kita sebagai penegak hukum tentu sekali lagi pelajarannya sungguh mahal. 8 tahun nasib orang terkatung-katung, sejarah hidupnya, masa depannya terganggu, habis keluarganya semua hancur, biaya besar sekali habis mereka bolak-balik. Ya kan? Bang Jutek, ya, siapa? Kira-kira menurut Bang Juteknya ya, analisisnya, apa yang menyebabkan Rudiana begitu ngotot? Pertanyaannya sama. Ya, apa yang menyebabkan dia begitu ngotot melakukan dugaan rekayasa itu untuk memojokkan para tersangka ini yang sudah divonis? Apa kira-kira tujuannya? Itu harus kita korek sama-sama, Bang. Karena itu juga menjadi pertanyaan besar buat kami. Nanti kalau kita munculkan dugaan kan nggak berdasar nih. Di otak kita kan banyak ya. Apakah ada yang berasumsi ada, kan dia kan narkoba katanya. Apakah ada kaitan dengan bandar narkoba, ada apa? Kita nggak tahu lah, kan gitu kan. Tapi saya tidak mau berasumsi, kan gitu kan. Menurut saya
Itu yang mau digali ya? Itu yang kita mau gali. Makanya dilaporkan. Makanya kita laporkan kok sebegitunya gitu kan. Sampai sudah membatu hati ini. Kita paham lah dia punya anak Eki-nya meninggal dan kita sebagai seorang bapak, ayah pasti merasakan ya sama kalau itu terjadi sama kita, apalagi dia polisi. Tapi nggak boleh itu orang yang tidak bersalah dipaksakan jadi bersalah. Kalau menurut saya kalau dia bilang nggak tahu, menurut ceritanya Dedek dan dia berani dihukum untuk itu. Saya kemarin sudah ketemu, saya bilang Dedek, kesaksianmu ini akan berpotensi mengakibatkan kamu jadi tersangka dan kamu akan diproses. Siap Pak? Oke, luar biasa. Bang Jutek, menurut Bang Jutek nih, apakah kira-kira kematian Vina dan Eki itu benar-benar karena pembunuhan atau apa? Analisis nih. Kalau analisis saya ya berdasarkan kejadian yang fakta yang ada ya lapangan apa macam, saya melihat lebih mendekati praduga ya. Kecelakaan tunggal itu yang paling betul. Jadi bukan pembunuhan ya? Kalau menurut kami ya. Ini apa? Ini kan kita analisa ya. Ini hipotesis ya. Jadi menurut kita ya, kenapa saya sampaikan ya kan? Nah, ini kecelakaan ini pun nanti harus didalami kan, apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang disengaja atau ada pelaku lain kan gitu. Apa yang kecelakaan yang mengarah pembunuhan juga bisa, sambil lewat misalnya kepalanya dipakai balok benar gitu kan. Kan menurut informasi kan helmnya masih utuh tapi ada bocor pendarahan di dalam. Kan gitu. Tapi kalau terjadi pembunuhan di tempat lain rasanya kecil kemungkinan terjadi. Kenapa? Ya kemarin sudah dihadirkan oleh Bang Oto di salah satu televisi ya, bahwa ada foto skrup yang berisi daging sekian meter dari situ. Ya kan, diduga bahwa itu betul-betul itu tubuh orang nabrak tiang lampu di situ, dagingnya ada di situ. Tapi kan udah 8 tahun lalu, mungkin nggak ada lagi sekarang. Cuma punya foto, sulit kita membuktikan. Kita juga harus tahu. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Karena ini dimulai dengan saksi, lalu fakta persidangan, lalu hasil proses BAP, kemudian proses ketika mereka diperiksa. Ya itu aja kita ambil. Toh secara saintifik nggak ada, dari awal juga nggak ada. Evidennya itu yang mengarah kepada mereka tuh nggak ada. Hanya saksi. Sekarang saksi semua mencabut. Tinggal satu aja. Tinggal satu. Aib. Hampir semua mencabut. Cuman Aib sekarang nih. Sama Pak Pasren. Karena dia dendam. Bang Jutek, ada yang menarik tadi. Pemilik warung kan lihat tuh. Siapa nama pemilik warung itu? Bu Nining. Bu Nining. Udah didatangi? Sudah berikan keterangan, sudah di atas meterai dia berikan keterangan. Jadi itu dia siap juga nanti diperiksa? Siap. Dan bahkan ada banyak warga yang datang ke kami, sudah bikin juga pernyataan, dan dia melihat jelas peristiwa itu, kami cocokkan, itu nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi mereka melihat ya bahwa tidak ada masalah di situ? Tidak ada masalah. Dan betul bahwa itu mereka nongkrong di rumahnya Kavi, Pak RT itu, Pasren, ya kan, ke rumah kontrakannya ya. Itu kemudian sekarang peristiwa itu kalau tidak ada dan mereka menguatkan ada di situ, apalagi yang mau dicari? Secara kemanusiaan ya kami berusaha untuk membantu. Namun secara praktek hukum kami bukan kuasanya. Sehingga kami support saja apa yang kami miliki nanti kami bantu ya, informasi-informasi yang kami miliki kami bantu ya. Kami membantu ada dua, selain menyampaikan kepada kuasanya ya, nanti kami juga menyampaikan kepada Mabes Polri. Tujuannya adalah sama. Ketika informasi-informasi itu dapat mengungkap pelaku yang sebenarnya, maka sama saja. Ini kan akan kedepannya akan menguntungkan para terpidana dan membebaskan dia. Setelah informasi-informasi itu dilakukan proses hukum, pelaku yang sebenarnya ketangkap, maka putusannya bisa dijadikan hukum yang sangat
valid yang sangat bagus hukumnya. Bukti baru. Bukti baru. Jadi bukti barunya, loh ada tersangka lain, ternyata ada pelaku yang sebenarnya loh kan itu. Jadi kayak Sengkon Karta dulu kan. Jadi banyak pendapat ini kalau pelaku yang sebenarnya belum tertangkap, maka penyidik ya masih meyakini ya bahwa itu yang sudah diproses itu udah benar gitu loh. Ya memang karena putusan hukum kalau sepanjang belum dibuktikan sebaliknya, maka putusan pengadilan ini harus dianggap benar sebelum ada yang bisa membuktikan sebaliknya melalui upaya hukum. Nah, upaya hukum yang bisa dilakukan kan peninjauan kembali. Makanya kami membantunya ya secara kemanusiaan ini bagaimana bisa mendapatkan informasi itu kemudian kami sampaikan ke penegak hukum dan dikawal prosesnya. Bahwa kami percaya bahwa polisi mampu mengungkap ini, ya kan? Kami hanya titip, tolong ya klien kami kalau memang tidak bersalah, ya kan? Diproses fakta yang sebenarnya itu dihadirkan supaya kami dapat novum untuk membebaskan mereka. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Ini penting buat kami demi kemanusiaan ini. Ini Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim kalau mendengarkan podcast saya ini saat ini bersama dengan Bang Abraham Samad, ya kan? Kalau memang itu diyakini oleh para penyidik saat sekarang ini kita berbenah, berjiwa besar, nggak ada yang kita salahkan, tapi kita koreksi oknum-oknum yang katakan salah keliru saat itu, ya kan? Kami penting, buat kami penting. Pentingnya apa? Hasil penyelidikan bapak-bapak ini akan kami jadikan novum. Itu dulu. Yang lain-lain nantilah belakangan mau koreksi, mau perbaiki, bagaimana kami nggak mau masuk lebih jauh dulu. Target pertama kami bagaimana sesegera mungkin kami bisa ngajukan PK, lalu mereka bisa segera keluar. Kalau faktanya yang sampai hari ini sudah 90 sekian persen kami yakini memang itu tidak pernah terjadi dan bukan mereka pelakunya, apalagi peristiwanya aja nggak ada. Bagaimana mereka bisa dihukum dengan atas peristiwa yang tidak ada, ya kan? Kalau menurut fakta yang sampai saat ini ya, dari keterangan Dede, keterangan Liga Akbar, keterangan juga saksi-saksi yang lain gitu, Bang. Bang Jutek, apakah Bang Jutek tidak mengajukan perlindungan di LPSK terhadap Dede? Sedang diproses. Karena ini kan Dede kunci menurut saya. Sedang diproses, mungkin hari ini atau besok prosedur persyaratan itu akan sudah diajukan oleh tim kuasa hukum. Ya, yang menangani bukan kami, ya karena kami kan pelapor yang menangani bukan kami, timnya, ya, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain, gitu kan? Kan dia harus didampingi kuasa hukum. Saya mendengar kuasa hukum dari Dede itu sudah mempersiapkan. Mungkin 1-2 hari ini akan sudah diajukan untuk termasuk para terpidana, termasuk keluarga mereka. Kita minta perlindungan. Karena kan berbahaya juga nanti kalau dibungkam. Kita nggak mencuriga ya, namanya oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan kan gitu kan, sehingga tambah keruh nanti. Bang Jutek, masih perlukah Anda mencari 2 DPO itu? Si siapa tuh? Siapa? Dani sama Andi, sama Peggy, 3. Butuhkah Anda keterangan dari mereka kira-kira? Nggak perlu? Udah nggak perlu lah. Sudah cukup ini? Sudah cukup lah. Kalau memang nggak ada dan mau sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Kalau menurut kami, kalau memang itu fakta kejadian, polisi aja nggak bisa temukan, apalagi kita gitu loh, Bang. Jangan-jangan itu DPO fiktif betul ya? Ya, imajinasi ya. Karangan dari siapa? Seorang Sudirman katanya gitu ya. Keterangan Rudiana yang tertuang di dalam BAP dan putusan pengadilan yang sudah terbuka putusannya untuk umum memang sangat-sangat janggal. Rudiana itu dalam putusan pengadilan, ya, dalam keterangannya itu bahwa ia itu tidak tahu, Pak, peristiwa itu, kejadian itu tidak tahu. Ia ada di rumah, dikabari oleh rekan anggota polisi bahwa anaknya itu ada di RSUD Gunung Jati. Setelah ditengok, kemudian katanya kecelakaan, ini dari putusan ya, kecelakaan dan janggal karena banyak luka. Kemudian dicek ke TKP, dicek motornya dan janggal. Kemudian 31 Agustus menemui AF, dapat informasi dari AF, diamankanlah
7 pelaku, yang satunya kan udah di dalam Rivaldi. Akhirnya jadi 8. Nah, dia itu tidak melihat sendiri, ya, tidak mengalami sendiri, ya. Tetapi dalam BAP-nya yang sudah kami dapat, ketika dalam BAP nomor 5 itu penyidik mengatakan siapa identitas pelaku yang melakukan pembunuhan dan menyetubuhi anak itu, Vina. Dia langsung jawab, adapun yang melakukan itu pelaku itu adalah 1 kan, Eko Ramadhani, 2 Rivaldi, terus bla 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 sampai 11. Seolah-olah dia berada di TKP. Di tempat, ya. Ya, padahal dia enggak. Inilah keterangan ini ya, menurut kami ini jelas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau kalimat dia berdasarkan informasi dari saudara AF, atau berdasarkan interogasi saya kepada salah satu pelaku, muncullah 11 pelaku ini. Kan kalau begitu kan masih masuk akal. BAP-nya segitu parahnya, ya, tetapi hasil pemeriksaan Propam itu kan dinyatakan tidak ada pelanggaran. Kan aneh. Kemudian yang kedua, ya, Pak Rudiana ini kan menghilang, kan gitu, ya, menghilang. Nah, harusnya korban itu teriaknya lebih kencang daripada tersangka. Iya. Harusnya. Masalah tersangka ini yang lebih kencang. Ini korban, ayah korban, kok tiba-tiba menghilang, ya. Jadi kami sih melihatnya, ya, ditambah kesaksian Liga Akbar bahwa ia saat bersaksi seolah-olah melihat pada saat pelemparan, ya, dan itu tertuang dalam putusan pengadilan. Kemudian Liga Akbar mencabut keterangannya bahwa keterangan yang dulu itu diarahkan oleh Pak Rudiana. Berdasarkan informasi itu juga, maka saya menyimpulkan, ya, bahwa yang disidangkan ini adalah skenario. Kami menduga yang disidangkan adalah skenario Pak Rudiana. Peristiwanya sebenarnya bukan seperti itu. Kemudian kronologisnya bukan seperti itu, saksi-saksinya pun terlihat banyak yang dari anggota polisi itu diarahkan. Ditambah tanda-tandanya, handphone Eki anaknya tidak pernah dijadikan barang bukti, tidak disita, bayangkan. Padahal kalau anaknya ini mati, handphone dong diambil. Siapa coba yang ngancam? Siapa coba yang WA? Siapa BBM? Siapa coba yang menghubungi komunikasi? Harusnya kan begitu, ini tidak disita. Tidak disitanya handphone Eki ini berdasarkan keterangan Liga Akbar. Teman dekatnya, saya baca, Liga, ini ada 6 handphone dalam putusan yang disita. Ada nggak handphonenya Eki? Oh, tidak ada. Yakin? Yakin. Ya, saya tahu handphonenya Eki. Ya, Oppo katanya. Ini nggak ada. Ini semuanya Samsung, Nokia, apa. Oke. Janggal kan? Janggal. Makanya saya wajar kalau mencurigai ini skenario. Kemudian yang kedua, CCTV. CCTV itu yang memberikan kesaksian itu semuanya itu anak buahnya Pak Rudiana, ya, namanya Dodi Irwanto, ya, timnya Pak Rudiana, dengan Gugun Gumilar. Mereka bersaksi, pertama mereka bersama-sama dengan Pak Rudiana mengamankan itu 7 pelaku. Kemudian mereka bersaksi bahwa 2 orang ini, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Bayangkan, ya. Harusnya apapun petunjuk, apapun, mau handphone, mau CCTV, harusnya dibuka untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Nah, kenapa ini tidak dibuka semuanya? Saya khawatir ini menutup-nutupi, karena kalau dilihat CCTV, saya khawatir pelakunya itu bukan 8 orang itu. Betul. Termasuk Peggy Setiawan juga, apalagi bukan, kan gitu. Itu saya khawatir. Optimis Anda yakin bahwa ini akan terungkap pelaku utamanya? Pelaku yang sebenarnya? Yang sebenarnya. Ya, ini tergantung kemauan Bapak Kapolri. Ya, karena di Polda ini, ya, oke lah di Polda dikasih otoritas untuk menangani, karena yang menangani Polda. Tetapi kalau sudah
ribet seperti ini, ya, maka seharusnya Bapak Kapolri harus turun. Minimalnya Bapak Kapolda harus turun. Tapi khawatir, jadi saya selama ini tidak pernah mendengarkan statement Bapak Kapolda, ya. Nah, saya nggak ngerti apakah Bapak Kapolda ini tidak berani, ya, atau bagaimana, ya. Tetapi yang paling efektif adalah kalau Bapak Kapolri ada kemauan, maka kasus ini akan terungkap secara transparan, tuntas, sebagaimana keinginan Bapak Presiden Joko Widodo. Tuntas, transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sampai hari ini, saya melihat masih ada yang ditutup-tutupi. Terakhir, poin apa yang sebenarnya yang menjadi kejanggalan dan ya ditutup-tutupi tadi Anda, seperti Anda sampaikan? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Pertama, dari handphone Eki yang tidak disita. Tidak ada dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Kedua, dari CCTV yang belum dibuka. Ya. Nah, kemudian ketiga, Pak Rudiana ini tidak nongol, tidak berani menjelaskan. Walaupun dia anggota polisi ada kode etik, tapi ingat loh anaknya loh. Lah, kemarin kenapa dia berani mengamankan 8 pelaku kan gitu. Nah, sekarang juga harus pertanggungjawabkan. Nah, dari 3 indikasi ini, ya, maka kami menyimpulkan, ya, kasus ini meskipun sudah diputus pengadilan, ya silakan. Kalau putusan pengadilan nanti ada upaya hukumnya diatur. Tetapi kan kami bisa menilai bahwa kasus ini adalah janggal. Tetapi kami meyakini pembunuhan itu terjadi, ya. Kami meyakini pembunuhan itu terjadi. Persoalannya adalah pelaku yang sebenarnya ini siapa. Itu keyakinan kami, ya, pendapat kami. Nah, karenanya ini PR bagi aparat kepolisian, untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Barat, ya, tuntaskan kasus ini agar pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap. Dengan keyakinan kami bahwa kasus ini janggal, itu pelaku bukan yang sebenarnya.